Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Kita melanjutkan pembicaraan tentang persiapan tim nasional Indonesia menuju Piala Asia di Qatar pada Januari-Februari 2024. Tapi sebelum ke sana, Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia menuju ke Turki dulu untuk melakukan tesnya di sana, pemusatan latihan selama 18 hari. Tercatat mulai hari ini berangkat tanggal 20 Desember 2023. Setelah kemarin semua pemain dikumpulkan untuk medical check up ya. Dan saat ini sudah bersiap menuju ke Turki. Nah, selama di sana nantinya sampai tanggal 6 Januari 2024 sebelum terbang ke Qatar untuk bersiap menghadapi satu pertandingan dulu. Ada uji coba melawan Iran pada tanggal 9 Januari. Sebelum kita akan melakoni laga pertama di grup D menghadapi tim yang kuat. Tim yang mengalahkan kita di pra-Piala Dunia untuk zona Asia di grup F. Irak. Kita kalah di Basra dengan 5-1 saat itu. Dan dalam pertandingan pertama di Piala Asia nantinya, tanggal 15 Januari, kita kembali ketemu dengan tim asuhan Jesus Casas ini. Ya, pelatih tim nasional Irak. Setelah melawan Irak, baru kita tanggal 19 Januari ketemu Vietnam. Dan pada tanggal 24 kita ketemu dengan tim yang difavoritkan menjadi juara Piala Asia ya pada 2024. Tim Jepang, kita akan bertarung melawan mereka. Makanya sebelum ketemu Jepang, kita harus mendapatkan hasil positif di dua pertandingan awal. Grup D menghadapi Irak dan menghadapi Vietnam. Nah, dari pemain-pemain yang dipilih kemarin ya ada pro kontra terjadi ya ketika Vano Lillipali tidak dibawa oleh STY dan banyak yang menyayangkan ya. Kalau saya baca dari semua netizen penggemar sepak bola Indonesia itu udah ribuan yang masuk ke saya, itu semua memang mempertanyakan ini karena Vano terlepas dari usianya sudah berkepala 3 tapi dia termasuk pemain paling konsisten, paling stabil di Indonesia di Liga 1 kalau untuk ukuran pemain-pemain yang dipanggil STY ke tim nasional saat ini dibandingkan dengan Vano kalah. Artinya untuk di garis depan mau Dendi, mau Dimas, kayak Hoki Caraka itu jauh. Karena kita tahu bersama bagaimana Vano mencetak 9 gol dan 11 assist bersama dengan Borneo dan melambungkan Borneo ada di puncak klasemen, salah satu tim yang difavoritkan menjadi juara di Liga 1 BRI. Memang pantas saya pikir ya. Kalau Vano tuh ada dalam tim dibandingkan dengan nama-nama tanpa mengecilkan ini arti dari Dendi, Dimas, Derajat, tapi kalau compare itu masih Vano di atas jauh. Artinya cara dia bermain, visi bermain itu sangat baik. STY itu melihat bahwa Vano itu kenapa tidak dipanggil ya, katanya karena soal fisik ya pemain tersebut, tapi saya pikir enggak juga. Dia bermain dengan Borneo bagus ya, mau main 90 menit. Kalau bicara soal fisik ya katakan dia bisa bermain di 45 menit babak kedua. Oke. Yang penting dia ada dalam tim. Vano terakhir bermain dipanggil tim nasional oleh STY. Itu saya menyaksikan langsung bagaimana bertarung di Surabaya melawan Turkmenistan. Dan kita menang 2-0 melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Vano masuk di babak kedua. Memang hanya 19 menit bermain, tapi cara dia bermain bagus. Dia memberikan satu assist kunci yang luar biasa terhadap Egy Maulana. Ya, ketika Egy mencetak gol kedua kita. Dan kelihatan sekali ketika dia memegang bola ini baik, sulit direbut oleh pemain lawan, passingnya oke. Nah mestinya kalau dia ada dalam tim kan cukup kalau bermain di babak kedua, saya pikir baguslah sebagai super sub. Kalau memang dengan alasan bahwa saya bilang dibutuhkan di Piala Asia ini dengan level tinggi harus pemain yang punya fisik bagus. Ya kalau dibandingkan dengan Dedi dan Dimas maaf, ya Vano saya pilih. Ya tapi semua berpulang ke pelatih. Karena yang bertanggung jawab yang memilih adalah seleranya STY. Kita tidak bisa memaksa dia untuk mengatakan harus memanggil Vano. Karena yang menentukan kan STY. Dilihat dari sudut apapun ya dia beralasan bahwa yang dia panggil saat ini yang terbaik. Makanya STY akan mempertanggungjawabkan semua ini. Ketika kita bertanding di Piala Asia. Dia pertaruhkan kredibilitas dia. Ya di sana. Kalau sampai gagal ini bahaya. Karena di sini salah satu penilaian juga bagi STY. Gagal total di Piala Asia, nasib dia terancam sama sekali ya. Untuk bisa ada pergantian pelatih pasti di depan mata. Karena ditunggu di Piala Asia ini. Kalau gagal di fase grup kemudian di U23 juga gagal ya sudah pasti
SC bisa diganti. Ya kalau bisa dilihat dengan evaluasi. Makanya itu banyak yang menyayangkan dengan nama-nama pemain yang dipilih. Sebagian besar itulah pemain-pemain yang dibawa saat kita menghadapi Irak kalah dan draw melawan Filipina. Ya, dengan 1-1 saat itu. Yang tidak dibawa ya mungkin hanya Nadeo ya, yang dianggap sebagai salah satu aktor untuk kekalahan kita dengan 5 gol di Basra. Nadeo nggak ada, Sahrul Trisna masuk ya untuk mengisi ada 3 pos di sana. Dengan Rando Ari kan pemain yang sudah dipanggil sebelumnya di kualifikasi Piala Asia bersama dengan Muhammad Riyandi. Ya, jadi itu yang ada pergantian kalau kita bisa lihat di sana. Nah kemudian di barisan belakang tidak ada Fakhrudin Arianto yang tidak ada di sana. Kemudian masuklah Justin Hubner, nama baru. Di belakang itu sama semua. Ya, ada Pratama Arhan, ada Asnawi, ada Sandy Walsh, ada Sain Patinama, ada Jordi Amat, ya ada Rizky Ridho, ada Elkan Beget, semua ada di dalam. Ya. Dan kalau di gelandang, kalau kita bisa melihat Rahmat Irianto cedera, dicoret ya karena dia ikut juga ketika melakoni pertandingan di Basra lawan Irak dan di Manila ya. Dan pemain Persib ini memang dicoret. Tapi ada gelandang-gelandang ini yang tidak bermain seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand itu ikut di bawah. Ada Sayuri bersaudara juga sekarang yang mengisi masuk. Mereka kan tidak ikut di Piala Dunia untuk zona Asia. Irak dan Filipina, Yakob dan Janje Sayuri itu ada di dalam. Nah selebihnya itu kan Ricky Kambuaya, itu ada Mark Klok, itu masih mereka lah yang kita bisa lihat ya. Sandil Ramdhani termasuk ada ikut di sana ya. Dan kita lihat kalau di garis depan ya, tidak ada perubahan sama sekali. Dengan Dendi ada, dengan Dimas Derajat, Rogi Caraka, Ramadan Sananta, itu Rafael Struik, itu nama-nama yang ikut di Piala Dunia untuk zona Asia. Ya cuma berubah drastisnya sektor tengah. Ya, karena tengah itu dengan ketambahan Sayuri saya bilang tadi dan Ivar bersama dengan Marcelino. Nah, banyak yang mengharapkan Vano Lillipali masuk di situ. Tapi ya pada ya kita semua bisa inginkan, tapi yang menentukan adalah Coach Shin yang lebih tahu untuk kekuatan tim. Tapi Coach Shin sudah mengatakan bahwa dia tidak memanggil Vano karena ya itu alasan tadi. Mungkin dilihat dari segi fisik dan sebagainya. Yaitu urusan Sintayong. Walaupun perlu untuk diperdebatkan. Tapi ya oke lah. Kita serahkan semuanya. Ya tinggal kita menunggu. Ya kita juga berdoa semua bermain dengan baik di Piala Asia nantinya. Dan selama berlatih di Turki ada melaksanakan 2 pertandingan melawan Libya di kota Antalya. Tanggal 2 dan tanggal 5 Januari awal tahun depan. Ya semoga semua baik-baik saja. Memperlihatkan penampilan yang oke. STY mencari starting 11 terbaik untuk tampil di pertandingan perdana melawan Irak pada tanggal 15 Januari tahun depan. Ya itu yang kita akan tunggu bersama. Nah, doa saya semoga pemain-pemain tidak cedera selama berada di Turki. Karena kalau cedera ini kan berbahaya lagi. Kita hanya membawa 29 pemain, dia akan coret 6 pemain. Kalau ada 1-2 yang mengalami cedera ya harus ada pergantian yang harus dipersiapkan di sini. Oke, kita akan lihat siapa yang akan tergusur nantinya selama latihan uji coba nantinya di Turki, karena dia hanya akan membawa 23 pemain ke Qatar. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Jadi sebelum saya menutup, selamat jalan buat pemain-pemain PSSI yang hari ini yang direncanakan bertolak ke Turki. Tiba dengan selamat di sana dan tetap semangat. Ciao.